Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua. Bertemu lagi bersama saya Indra Faizal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang kemiskinan sebagai masalah sosial. Mungkin minggu lalu kita sudah membahas apa yang dimaksud dengan masalah sosial, teori-teori masalah sosial, dan faktor penyebab masalah sosial. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu masalah sosial, yaitu kemiskinan. Yang pertama, pengertian kemiskinan. Tentu kita bertanya-tanya, apa itu kemiskinan? Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya menggunakan dua pengertian mengenai kemiskinan. Yang pertama itu secara sosiologis, yang kedua menurut Gilin dan Gilin. Nah, secara sosiologis, kemiskinan timbul sebagai akibat adanya lembaga kemasyarakatan di bidang ekonomi yang tidak berfungsi dengan baik. Contohnya bidang produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, jadi secara sosiologis, timbulnya kemiskinan dalam kehidupan kita, baik itu kelompok, individu, dan negara kita, itu karena adanya suatu lembaga terutama di bidang ekonomi itu tidak menjalankan fungsi dan peranannya secara baik. Kemudian menurut Gilin dan Gilin, kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang tidak dapat mempertahankan skala hidup yang cukup tinggi untuk memberikan efisiensi fisik dan mental untuk memungkinkan dia dan keluarganya menjalankan fungsi sebagaimana mestinya sesuai standar masyarakatnya, baik karena pendapatan yang kurang memadai atau pengeluaran yang kurang bijaksana. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk kemiskinan. Bentuk-bentuk kemiskinan itu terbagi atas 5. Yang pertama adalah kemiskinan absolut, kedua relatif, natural, kultural, dan struktural. Yang pertama, absolut. Apa itu kemiskinan absolut? Kemiskinan absolut yaitu keadaan orang-orang miskin memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemungkinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Nah, jadi maksudnya itu adalah kemiskinan absolut itu adalah kemiskinan yang diderita oleh seorang individu atau kelompok, di mana seorang individu atau kelompok ini tidak mampu memenuhi kebutuhannya seperti sandang, pangan, dan papan, tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, kemudian menurut Bank Dunia, kemiskinan absolut di sini adalah kemiskinan di mana seorang individu itu itu penghasilannya di bawah $1 per hari. Nah, itu. Maka mereka termasuk kategori kemiskinan absolut. Kemudian yang kedua, kemiskinan relatif. Nah, kemiskinan relatif ini adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan dan tingkat pendapatan lainnya. Maksudnya di sini adalah kemiskinan seorang individu itu ada perbandingannya, ada lawannya begitu. Contoh misalnya
individu atau masyarakat miskin di kota, ketika kita bandingkan dengan masyarakat desa, belum tentu masyarakat miskin yang ada di kota ini itu bisa dikategorikan miskin, ya. Artinya ada perbandingannya begitu antara pendapatan atau antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam hal pendapatan gitu. Jadi kemiskinan relatif ini adalah kemiskinan yang didasarkan adanya perbandingan antara pendapatan individu yang satu dengan pendapatan individu yang lain. Artinya relatif, ya. Mungkin dia di kelompok masyarakat ini mungkin dia dikategorikan sebagai masyarakat yang miskin. Tetapi ketika kita bandingkan dengan kelompok yang lain, ya, belum tentu dia miskin. Karena apa? Mungkin bisa saja kelompok yang lain ini itu lebih miskin lagi daripada kelompok yang satunya gitu. Sehingga mereka tidak dikategorikan sebagai masyarakat miskin, tetapi sebagai masyarakat yang kaya. Begitu juga sebaliknya. Belum tentu seorang individu yang berada di kelompok ini misalnya dikategorikan sebagai kelompok yang kaya misalnya atau orang kaya, tetapi ketika kita bandingkan dengan kelompok yang lain atau orang lain, belum tentu dia dikategorikan sebagai orang kaya gitu. Jadi itu tadi, ya, kemiskinan relatif itu adalah kemiskinan, ya, dilihat dari perbandingan tingkat pendapatan individu yang satu dengan individu yang lain, relatif, ya. Kemudian kemiskinan natural. Nah, yang dimaksud dengan kemiskinan natural adalah memang orang itu memang miskin dari awal gitu. Memang dari sananya miskin. Nah, itu yang dimaksud dengan kemiskinan natural. Memang dia seorang individu itu sejak lahir memang dia miskin. Nah, itu yang dimaksud dengan kemiskinan natural. Nah, biasanya kemiskinan natural ini disebabkan oleh, ya, mungkin orang itu mengalami cacat mental gitu, sakit, kemudian usia lanjut, atau mungkin bencana alam gitu. Kemudian kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kebiasaan atau budaya seorang individu itu sendiri, ya. Jadi kemiskinan natural di sini adalah, sekali lagi saya ulang, kemiskinan yang disebabkan oleh budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan seorang individu atau kelompok itu sendiri. Contoh misalnya malas bekerja, kemudian boros dalam mengelola uang, kemudian malas, kurang disiplin, dan lain sebagainya. Nah, jadi kemiskinan kultural di sini adalah kemiskinan yang disebabkan oleh budaya mereka atau kebiasaan mereka, seperti hidup boros, kurang disiplin, dan pemalas, sehingga mereka itu miskin. Jadi memang benar, ya, kalau ketika kita lihat contoh-contoh yang ada dalam kehidupan kita, contoh realitanya, ya, kita bisa lihat bahwa orang yang malas, ya, orang yang boros, ya, itu bisa kita lihat kehidupannya itu sangat miskin gitu. Itu akibat dari, ya, kebiasaan dia, ya, budaya dia gitu. Sehingga
mereka miskin. Nah, itu disebut dengan kemiskinan kultural. Kemiskinan yang disebabkan oleh budaya atau kebiasaan-kebiasaan mereka sendiri. Kemudian kemiskinan struktural. Nah, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor ya, buatan manusia itu sendiri. Ya. Kalau kultural tadi itu disebabkan oleh budaya atau kebiasaan individu itu sendiri. Kalau struktural itu berdasarkan faktor-faktor yang dibuat ya, yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Contohnya seperti apa? Contoh misalnya mungkin dalam hal kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, entah itu pemerintah pusat, daerah, kecamatan dan lain sebagainya, di mana kebijakan-kebijakan ini ya yang dikeluarkan oleh pemerintah itu mungkin menurut dia sangat bijaksana untuk membantu masyarakat, tetapi ternyata tidak. Nah, sehingga masyarakat ini mengalami yang namanya kemiskinan. Contohnya misalnya mungkin pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam kebijakan-kebijakan misalnya BLT, bantuan langsung tunai dan lain sebagainya, dengan niat ya mengeluarkan kebijakan itu untuk mengurangi kemiskinan, tetapi alhasil tidak. Karena apa? Karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut ya memang pada dasarnya bagus, tetapi alhasil pada kenyataannya tidak bagus. Karena apa? Karena yang dikeluarkan tersebut tidak mengena pada yang semestinya. Banyak orang yang kaya menerima BLT, sementara orang yang miskin tidak. Nah, itu kemiskinan struktural. Karena apa? Karena kemiskinan disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang kurang ya, yang kurang baik lah ya terhadap masyarakat. Seperti misalnya ketidakadilan dalam bidang ekonomi, kemudian korupsi yang dilakukan oleh para pejabat. Nah, itu yang itulah penyebab-penyebab kemiskinan struktural. Kemudian ada penyebab ya kemiskinan menurut beberapa ahli. Yang pertama itu menurut Henry George. Nah, menurut Henry George di sini penyebab kemiskinan itu penyebab kemiskinannya itu karena adanya kepemilikan pribadi dan monopoli gitu. Kemudian menurut Karl Marx, penyebab kemiskinan yang diderita oleh masyarakat itu karena adanya eksploitasi kaum pekerja oleh kaum kapitalis. Nah, kaum kapitalis di sini adalah orang-orang atau kaum yang memiliki modal. Nah, orang-orang yang memiliki modal ini ya atau dalam hal misalnya kaum borjuis lah yang memiliki modal itu selalu melakukan eksploitasi ya kepada orang-orang pekerja. Artinya orang-orang kapitalis ini semau-maunya aja terhadap kaum pekerja begitu. Kemudian menurut Robert Malthus ya itu meningkatnya jumlah penduduk. Nah, semakin meningkatnya jumlah penduduk atau semakin banyaknya jumlah penduduk itu akan menyebabkan kemiskinan. Dengan catatan, meningkatnya jumlah penduduk itu tidak dibarengi dengan meningkatnya produktivitas perekonomian ya, seperti lapangan pekerjaan, kemudian intinya
peningkatan jumlah penduduk itu tidak sebanding dengan peredaran perekonomian begitu. Itu yang menyebabkan masyarakat itu miskin. Jumlah penduduk itu semakin banyak, sementara ya untuk mendapatkan yang namanya makan, minum, ya tentu kita memerlukan suatu pekerjaan. Nah, lapangan-lapangan pekerjaan ini itu tidak tersedia atau semakin sempit, ya, sehingga masyarakat ini miskin. Akibatnya tadi itu apa, ya? Atau misalnya sebabnya tadi apa? Sebabnya itu karena jumlah penduduk yang meningkat, kemudian lapangan pekerjaan yang semakin sempit, sehingga akan menyebabkan yang namanya kemiskinan. Begitu. Kemudian ada faktor penyebab kemiskinan. Nah, tadi kan itu penyebab kemiskinan menurut beberapa ahli ada 3 tadi. Yang pertama itu yang pertama mungkin salah satunya Karl Marx. Nah, ini secara umumnya faktor penyebab kemiskinan itu terbagi atas 3. Yang pertama faktor pribadi, yang kedua faktor geografis, dan yang ketiga faktor ekonomi. Nah, kita lihat satu persatu. Faktor pribadi. Nah, faktor pribadi, salah satu yang ada dalam faktor pribadi mungkin penyakit dan kemiskinan. Ya. Penyakit dan kemiskinan ini merupakan suatu kemitraan yang tidak bisa dipisahkan. Maksudnya apa? Penyakit dan kemiskinan. Orang yang miskin, ya, akan mudah terserang penyakit. Begitu. Karena apa? Karena orang miskin ini akan tinggal di tempat yang kumuh, sehingga akan memudahkan penyakit menyerang mereka. Kemudian penyakit, ya, akan membuat seseorang yang kaya itu akan menjadi miskin. Karena apa? Contoh misalnya orang yang kaya, misalnya orang itu sakit, tentu memerlukan pengobatan. Pengobatan itu tentu memerlukan yang namanya uang. Ketika orang ini misalnya sakit aja terus, tidak pernah melakukan yang namanya pekerjaan, otomatis harta yang dia miliki hanya untuk digunakan untuk mengobat penyakitnya. Alhasil, ketika berlanjut seperti itu terus, orang yang kaya tadi itu akan menjadi miskin. Jadi penyakit dan kemiskinan itu merupakan suatu kemitraan yang tidak dipisahkan, dan merupakan termasuk pada faktor pribadi yang menyebabkan seseorang itu miskin. Selanjutnya, penyakit mental membuat orang tidak mampu melakukan sesuatu. Penyakit mental di sini adalah misalnya orang yang gila, seseorang yang gila. Tentu orang yang gila itu tidak akan mampu melakukan sesuatu untuk hidupnya, sehingga mereka miskin. Kita bisa lihat dalam kehidupan kita orang-orang yang memiliki penyakit mental, misalnya orang gila atau orang yang tidak waras. Kita lihat saja, orang itu kan hidup di jalan. Tentu, ya, orang itu miskin. Karena apa? Karena orang itu tidak ada pemikiran untuk melakukan suatu pekerjaan, gitu, sehingga orang itu tidak ada penghasilan, sehingga tergolong orang yang miskin. Kemudian, kecelakaan dapat membuat seseorang yang produktif sama sekali tidak mampu bekerja atau mengurangi kapasitasnya. Nah, orang yang mengalami kecelakaan, ya, tentu orang ini tidak akan bisa bekerja lagi sebagaimana mestinya, seperti pada waktu seorang individu ini sehat. Nah, sehingga penghasilan mereka itu akan berkurang. Nah, ketika hal ini terjadi, ya, maka akan menjadi faktor yang menyebabkan mereka miskin. Contoh misalnya waktu mereka
tidak pernah mengalami kecelakaan, mungkin per bulannya mereka itu bisa menghasilkan 4 sampai 5 juta per bulan. Tetapi karena mereka mengalami yang namanya kecelakaan, tentu kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada waktu sehat itu tidak bisa lagi dilakukan. Secara otomatis penghasilannya pun berkurang. Sehingga itulah yang menyebabkan mereka miskin gitu. Kemudian buta huruf. Nah, orang yang tidak tahu, yang tidak memiliki pendidikan, ya, itu merupakan salah satu faktor mereka miskin. Karena orang itu taunya ya itu aja, tidak ada perkembangan gitu. Sehingga ya itu yang menyebabkan orang miskin. Apalagi sekarang, ya kan, orang ketika kita mau melakukan yang namanya melamar pekerjaan atau melakukan yang namanya pekerjaan, ya kalau zaman sekarang tentu orang yang didahulukan adalah orang yang bersekolah. Kalau sekarang orang yang buta huruf tidak akan diterima. Sehingga mereka tidak dapat yang namanya pekerjaan. Alhasil ketika terjadi seperti itu, maka mereka akan miskin begitu. Kemudian kemalasan. Nah, orang yang malas, ya, rasa malas kita atau rasa malas yang ada dalam diri seorang individu itu pasti ada. Nah, ketika kemalasan ini dipelihara dalam diri seorang individu, ya, maka kemalasan ini akan menjadi salah satu faktor, ya, salah satu faktor menyebabkan mereka miskin. Malas bekerja, ya, taunya main game saja, ya, malas bangun dan lain sebagainya, maka mereka akan miskin. Gitu. Kita bisa lihat, ya, orang-orang yang malas, orang-orang yang pemborosan, yang suka pemborosan, kita bisa lihat kehidupannya di lingkungan kita. Tidak ada tuh orang-orang yang orang yang kaya malas ataupun boros. Rata-rata orang yang kaya itu adalah orang yang rajin, orang yang disiplin, kemudian tidak boros, orang yang hemat. Itu rata-rata orang yang kaya. Justru sebaliknya, orang yang malas, orang yang boros itu orang miskin. Dan itu realita terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kemudian yang terakhir di faktor pribadi ini adalah demoralisasi atau penurunan karakter dan moral. Nah, ini seperti anak-anak muda kita misalnya, istilahnya mengalami penurunan karakter. Anak muda sekarang ya banyak hanya memikirkan kesenangan pribadinya saja, mabuk-mabukan di jalan, kemudian kebut-kebutan di jalan, kemudian mengganja, kemudian sabu dan lain sebagainya. Nah, ini penurunan karakter seperti ini atau penurunan moral seperti ini itu akan menyebabkan mereka miskin. Coba kita lihat orang yang sering melakukan minuman keras, ya, pemikirannya itu tidak lagi. Tidak ada istilahnya memikirkan bagaimana saya mendapatkan uang, kemudian bagaimana saya memperbaiki hidup saya. Tidak ada seperti itu pemikirannya. Hanya semata-mata yang ada di pikirannya adalah kesenangannya semata. Nah, ketika terjadi seperti itu, demoralisasi atau penurunan karakter terhadap diri seorang individu, maka itu akan menjadi cikal bakal faktor penyebab mereka miskin. Oke, itu faktor pribadi. Kemudian yang kedua itu faktor geografis. Nah, faktor geografis di sini itu ada 3. Yang pertama adalah iklim dan
cuaca. Ya. Kemudian yang kedua, tidak adanya sumber daya alam yang memadai. Begitu. Nah, kemudian yang ketiga bencana alam. Nah, faktor geografis di sini ada 3 ya. Kalau faktor iklim dan cuaca yang kurang baik dapat menyebabkan produktivitas menurun. Kondisi ini dapat meningkatkan kemiskinan. Contohlah misalnya iklim dan cuaca. Pada masyarakat nelayan misalnya, ketika iklim atau cuaca ini buruk, secara otomatis masyarakat nelayan di sini itu tidak bisa melakukan pencarian ikan di laut. Nah, hal ini secara tidak langsung itu akan menurunkan penghasilan mereka. Bahkan misalnya ketika cuaca atau iklim ini buruk terus ya secara berkelanjutan, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat di pesisir ya itu akan mengalami yang namanya kemiskinan. Karena apa? Karena mereka tidak bisa lagi melakukan pencarian ikan, di mana pencarian ikan ini merupakan salah satu sumber ekonomi untuk mereka gitu. Kemudian tidak adanya sumber daya alam yang memadai. Misalnya dalam suatu daerah ya, sumber daya alamnya itu tidak ada, artinya tidak memadai atau bahkan mungkin tidak cukup dengan jumlah penduduk yang ada di situ. Mungkin tanahnya tidak subur, kemudian apalagi sehingga masyarakat di situ itu tidak bisa melakukan bercocok tanam begitu ya. Sehingga ketidaksuburan tanah di tempat itu akan menyebabkan mereka miskin. Kemudian bencana alam. Contohnya ini tsunami, gunung meletus, gempa bumi dan lain sebagainya. Karena kita bisa lihat di televisi banyak sekali terjadi bencana alam, entah itu gunung meletus, banjir bandang, tsunami dan lain sebagainya. Yang dulunya mereka misalnya memiliki tempat tinggal, kemudian mata pencaharian, tetapi dengan terjadinya bencana alam seperti banjir, kemudian gunung Merapi, gunung meletus dan lain sebagainya, maka mereka kehilangan harta mereka, sehingga mereka dikategorikan sebagai masyarakat miskin itu. Kemudian faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi di sini ada 4 nih. Ada 4. Yang pertama itu distribusi kekayaan yang tidak merata. Kemudian depresi ekonomi yang dapat menyebabkan penurunan dalam perdagangan, penutupan pabrik dan pengangguran. Kemudian pengangguran, penimbunan kekayaan yang tidak produktif. Nah, faktor-faktor ekonomi di sini ada 4 ya. Salah satunya itu mungkin pengangguran gitu. Kemudian penimbunan kekayaan yang tidak produktif. Nah, penimbunan kekayaan yang tidak produktif di sini seperti misalnya ada orang kaya yang misalnya hanya membeli emas, atau misalnya hanya dia menumpuk emasnya saja. Kemudian dia menyimpan uangnya di di bank saja. Nah, ini akan menyebabkan kemiskinan nih. Nah, karena dia menimbun kekayaan mereka itu tidak produktif. Artinya dia kekayaan mereka itu dia tidak memanfaatkan untuk membuka lapangan pekerjaan gitu. Nah, kemudian ini juga ada 5 ternyata sebab-sebab pertanian. Nah, kalau sebab-sebab pertanian di sini misalnya mungkin pertanian mereka itu mungkin kekurangan pupuk, kemudian perbaikan mesin-mesin pertanian itu mungkin
kurang sekali gitu. Sehingga hasil-hasil pertanian, hasil-hasil panen petani itu kurang memadai. Karena apa tadi? Karena mungkin kekurangan pupuk, kemudian peralatan-peralatan pertanian itu sangat kurang, sehingga mempengaruhi hasil dari hasil dari petani itu sendiri begitu. Kemudian ya, faktor sosial. Nah, faktor sosial sini yang pertama mungkin sistem pendidikan yang kurang baik. Nah, selain 3 faktor tadi, ada lagi faktor yang lain. Salah satunya itu adalah faktor sosial. Nah, faktor sosial di sini mungkin sistem pendidikan yang kurang baik. Nah, sistem pendidikan yang kurang baik itu akan menyebabkan masyarakat itu miskin, gitu. Ya, karena apa? Karena sekarang memang untuk memperoleh suatu pekerjaan itu memerlukan suatu yang namanya pendidikan. Ya, mungkin sekarang misalnya S1 mungkin SMA mungkin masih berlaku mungkin, tetapi 10 tahun yang akan datang ya, SMA itu mungkin sudah tidak bisa diterima lagi di perusahaan-perusahaan. Nah, ketika sistem pendidikan kita kurang baik ya, maka akan menyebabkan masyarakat itu miskin. Kemudian perumahan yang tidak cukup dapat membuat orang terpaksa tinggal di pemukiman kumuh yang kotor dan tidak sehat. Kemudian faktor sosial yang terakhir itu adalah salah kelola rumah tangga. Nah, maksudnya di sini adalah misalnya mungkin dalam keluarga kita salah kelola rumah tangga. Mungkin entah itu suaminya atau istrinya yang boros dalam mengelola keuangan, sehingga ya mereka miskin, atau mungkin misalnya selalu melakukan yang namanya konflik, kemudian akibat konflik itu perceraian. Alhasil akan menyebabkan mereka miskin begitu. Kemudian yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara mengatasi kemiskinan. Nah, Perpres nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Itu yang pertama mungkin melalui bantuan sosial. Mungkin seperti yang kita rasakan sekarang, banyak pemerintah sudah melakukan misalnya BLT. Mungkin misalnya yang sekarang ini ya, masalah COVID yang menyebab dengan adanya COVID ini mungkin menyebabkan sebagian masyarakat itu mengalami yang namanya kemiskinan. Ya, karena apa? Karena mungkin yang dulunya mungkin mereka bisa bekerja, mencari nafkah dan lain sebagainya, ya. Tapi dengan adanya COVID di sini mungkin berkurang penghasilannya. Nah, sehingga pemerintah sekarang banyak melakukan bantuan berupa bantuan sosial. Nah, kalau misalnya kemarin itu mungkin BLT, bantuan langsung tunai dan lain sebagainya. Kemudian apalagi? Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang ketiga, pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil. Nah, itu saja ya cara-cara penanggulangan kemiskinan. Mungkin kalau salah satu cara penanggulangan kemiskinan itu adalah bagaimana cara kita menciptakan suatu lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena dengan lapangan pekerjaan yang banyak, maka masyarakat akan mudah bekerja, sehingga mereka mudah juga mendapatkan penghasilan. Sehingga ketika mereka sudah mendapatkan penghasilan, mungkin mereka tidak bisa dikategorikan sebagai miskin lagi begitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan
apa yang kita pelajari, kemudian yang saya jelaskan sedikit banyaknya anak-anak Bapak bisa pahami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.